Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ian Ahmad Rivaldo dengan NIM 24051000056 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran hukum ITE dalam menciptakan dunia cyber yang beretika dan teratur. Dalam era digital ini, internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dunia cyber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ruang virtual yang terbentuk melalui jaringan komputer, termasuk internet yang memungkinkan individu atau organisasi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi secara global. Dunia cyber menjadi wadah untuk berbagai aktivitas, namun juga menjadi tempat munculnya berbagai hal negatif yang penuh dengan resiko. Ber- Beretika yang baik di dunia cyber berarti bertindak secara bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Ini mencakup menjaga privasi, tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, dan menghindari ujaran kebencian, serta tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Gejala-gejala dampak negatif pelanggaran hukum ITE meliputi maraknya penyebaran berita palsu yang menimbulkan perubahan keresahan, meningkatkan ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat, serta ancaman keamanan pribadi seperti pencurian data ataupun penipuan online. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai payung hukum utama dalam menjaga dunia digital yang aman dan beretika. Jika tidak ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE di Indonesia, dunia digital akan menghadapi resiko besar. Keamanan, etika, dan keadilan di dunia maya akan menjadi hal yang sulit dicapai, meninggalkan masyarakat dalam situasi yang rentan terhadap berbagai kejahatan cyber. Berikut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dapat menjadikan dunia cyber beretika dan teratur. Yang pertama, Undang-Undang Pasal 40 Nomor 19 Ayat 2A tahun 2016. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi dasar untuk melindungi ruang digital dan konten yang merugikan. Yang kedua adalah Undang-Undang Pasal 43 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran hukum ITE harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, menjamin perlakuan adil bagi semua pihak. Yang ketiga ada pasal 45 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada pasal 45 ayat 1 melarang distribusi informasi elektronik perbuatan melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Yang selanjutnya ada pasal 45 ayat 3 yang melarang penyebaran muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 7.750.000. Selanjutnya ada pasal 45 ayat 4 yang mengatur pidana untuk penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya ada pasal 45A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada pasal 45A ayat 1 memberikan sanksi pidana atas penyebaran berita bohong dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 45A ayat 2 yang melarang penyebaran informasi yang dapat memicu kebencian berbasis sara dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memberikan ancaman pidana kepada pelaku penyebaran ancaman kekerasan melalui media elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda 750 juta. Selanjutnya adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan ancaman pidana kepada pelaku penjudian melalui media elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda sebanyak 1 miliar. Hukum Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE memiliki peran vital yang dalam menciptakan dunia cyber yang beretika dan teratur. UU ini tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan tegas bahwa segala aktivitas di dunia digital tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu contoh penerapan nyata dari Undang-Undang ITE adalah kasus TikToker Sadboard yang terlibat dalam promosi judi online dalam akunnya yang mempromosikan judi online pada saat live. Pelaku didakwa telah melanggar pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE karena telah mendistribusikan konten elektronik bermuatan perjudian, sebuah aktivitas yang secara tegas dilarang oleh hukum. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran hukum di dunia maya tidak dapat ditindak secara serius. Lebih dari itu, dengan adanya UU ITE, diharapkan dapat tercipta dunia cyber yang beretika dan teratur. Pengguna internet harus memahami dan menghormati hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan dunia cyber. Untuk referensi sumber bacaan, saya telah membaca di BPK Republik Indonesia tahun 2024 yang linknya saya cantumkan di sini, dan untuk artikel terkait cyber yang saya telah membaca pada katadata.co.id yang linknya sudah saya cantumkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.